Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuario Gemalavana dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 34. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi teks hikayat. Pengertian teks hikayat. Teks hikayat adalah salah satu teks yang memuat unsur membangkitkan semangat atau bahkan sebagai penghibur lara. Dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, ada beberapa jenis karya sastra atau prosa yang umum Anda temui. Salah satunya adalah teks hikayat. Pada dasarnya, teks hikayat adalah salah satu karangan yang berbentuk prosa, di mana prosa sendiri merupakan jenis teks yang berbentuk seperti puisi, karena memiliki variasi ritme yang cukup besar. Fungsi teks hikayat untuk membangkitkan semangat, sebagai pelipur lara atau penghibur, atau bahkan sekedar untuk meramaikan acara atau pesta. Ciri-ciri teks hikayat: anonim, artinya pengarang kisah tersebut tidak diketahui. Istana sentris, yakni menceritakan tentang seseorang tokoh yang tinggal di suatu istana atau kerajaan, serta pusat atau latar ceritanya ada di lingkungan istana. Bersifat statis atau tidak terjadi perubahan pada kisahnya meski diceritakan secara turun-temurun. Bersifat komunal, artinya kisah tersebut milik seluruh masyarakat. Menggunakan bahasa klis atau kiasan yang dilebih-lebihkan. Menggunakan bahasa yang diulang-ulang. Bersifat tradisional, artinya melanjutkan budaya atau tradisi yang dinilai baik. Bersifat didaktis, yang artinya memuat tentang pendidikan, menceritakan tentang kisah universal manusia seperti konflik antara yang buruk dengan yang baik, serta dimenangkan oleh sang baik. Magis, artinya cerita yang dikarang ini akan membawa pembaca untuk masuk ke dunia khayal yang sangat indah. Pralogis atau kemustahilan, yakni hikayat yang tidak bisa diterima akal karena mengandung kemustahilan. Contohnya seorang putri yang lahir digendong dan bayi yang lahir dengan panah dan pedang. Struktur teks hikayat: tema, yakni menunjukkan gagasan, ide atau definisi yang mendasari cerita tersebut. Latar, merupakan latar belakang, tempat, suasana, serta waktu yang dipaparkan dalam cerita hikayat. Alur adalah jalannya peristiwa pada kisah hikayat yang dimulai dari awal hingga akhir. Amanat merupakan pesan yang tersirat ataupun tersurat dalam kisah hikayat. Tujuannya agar pembaca mengikuti sisi positif cerita tersebut. Tokoh merupakan pemeran pada cerita, di mana pemeran ini dibagi menjadi beberapa kategori seperti pemeran utama dan pemeran pendukung. Penokohan adalah penggambaran dari watak tokoh yang meliputi sifat protagonis, antagonis, dan tengah-tengah. Sudut pandang merupakan pusat pengisahan atau dari sudut mana pengarang membuat cerita tersebut. Sudut pandang dibagi menjadi beberapa kategori, yakni sudut pandang orang pertama, pelaku utama, sudut pandang orang sampingan, sudut pandang orang ketiga sebagai pelaku utama, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, yang terakhir adalah gaya. Jenis-jenis dan contoh teks hikayat. Yang pertama adalah jenis hikayat berdasarkan isi. Berdasarkan isinya, hikayat terdiri dari cerita rakyat, cerita Islam, epos India, sejarah dan biografi, cerita dari Jawa, cerita bertingkat. Yang kedua, jenis hikayat berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, hikayat terdiri atas Melayu asli, hikayat hang tuah atau bercampur unsur Islam. Contoh hikayat Melayu asli: hikayat Indra Bangsawan, hikayat Si Miskin bercampur unsur Islam, pengaruh Jawa, dan hikayat Malim Deman. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.